Oke guys, welcome back to Cakra Divara Inkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-140. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah memastikan posisi Tangya dan segera menyusun strategi untuk membuat kekacauan di camp militer Kekaisaran Ryu dengan meledakkan camp militer kedua yang jelas langsung membuat huru-hara karena berbarengan dengan serangan Kekaisaran Tianhun kepada mereka. Untuk menyusun strategi atas kekacauan ini, Zhong Liwu segera mengajak seluruh tetua pemuda untuk meeting dadakan dengan Ling Hai, di mana momentum itu langsung dimanfaatkan Yuho untuk membentuk tabir spiritual yang mengisolasi tenda Ling Hai sehingga rombongan Akademi Shrek bisa memulai serangannya. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana jalannya baku hantam antara rombongan Sekte Roh Kudus dan Akademi Shrek sampai dengan kemunculan Zhong Liwu yang sadar sudah dijebak hingga memaksa Yan Zhouze untuk mengorbankan nyawa demi membeli kesempatan agar rombongan akademi bisa pergi dengan selamat. Waduh, gimana tuh cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Nah, seperti yang udah kita lihat di episode sebelumnya, begitu Tangya join tawuran, Bebe langsung turun tangan secara pribadi untuk melawan kekasih hatinya tersebut. Meskipun Susansi udah ketar-ketir khawatir teman seperjuangannya itu bertindak bodoh dan gegabah seperti sebelumnya, Bebe sama sekali tidak berniat menyerahkan peran untuk melawan Tangya kepada orang lain sebelum langsung menggunakan wujud roh pelindung naga suci cahaya miliknya. Tangya langsung merasa tertekan ketika menghadapi kekuatan naga suci cahaya yang memang membawa atribut cahaya kuat di dalamnya. Bersulur-sulur rumput biru perak kegelapan telah dia kerahkan, namun tidak ada satupun di antara mereka mampu melukai Bebe yang malah melepaskan teknik roh kelima miliknya, yaitu Kaisar Naga Penghancur Kejahatan. Tangya merasa begitu kesal dengan kekuatan naga suci cahaya karena sangat mengganggu rumput biru perak kegelapan miliknya dan segera mengeluarkan tombak biru perak kegelapan untuk melawan Bebe dalam pertempuran jarak dekat. Susansi panik ketika melihat Tangya seperti udah ngebet banget pengen ngabisin si Bebe, namun lagi-lagi Bebe meminta pemuda itu untuk percaya karena dia memang tidak berniat untuk terjerumus dalam kebodohan seperti sebelumnya. Tepat sebelum Tangya menggunakan tombak yang dahulu sudah pernah membelah Bebe bergerak luar biasa cepat dengan kekuatan naga guntur biru melilitkan rumput biru perak ke tangan dan kaki Tangya, menyegelnya dengan kekuatan cahaya sehingga hanya dalam beberapa detik yang singkat gadis suci Sekte Roh Kudus itu telah dibuat tidak dapat bergerak sama sekali. Baru setelah Tangya tidak bisa bergerak, Bebe mendekatinya perlahan melepas topeng naga suci cahaya dan sekali lagi memperkenalkan dirinya sebelum melepaskan kekuatan naga suci cahaya sekali lagi untuk menekan kekuatan roh pelindung jahat kekasih hatinya. Tangya benar-benar merasa tidak nyaman dengan apapun yang dilakukan Bebe, apalagi setelah itu dia ingat pertempurannya melawan Bebe di turnamen Master Roh tingkat lanjut yang sempat membuat jiwanya tergoncang cukup lama. Karena itulah Tangya segera memberontak sekuat yang dia bisa, namun Bebe dengan begitu tegas berkata bahwa dia tidak akan melawan gadis itu lagi. Alih-alih menyerang, Bebe justru sekali lagi berjalan mendekat sebelum kemudian mendekap Tangya dalam pelukan erat sampai menyebabkan gadis suci Sekte Roh Kudus itu kehilangan kesadaran karena goncangan jiwa. Nah, daripada kita jadi obat nyamuk, kita biarin aja dulu Bebe kangen-kangenan nih sama Tangya dan tengokin situasi pertempuran lain di camp militer Kekaisaran Ryu yang masih berlangsung dengan sangat intens. Yuho terus memantau situasi dengan hati-hati dan memastikan bahwa tabir spiritual yang dia pasang di tenda Ling Hai masih berfungsi optimal. Ya, emang tabir Yuho sangat optimal karena tidak ada suara kekacauan apapun yang bocor ke dalam tenda Ling Hai, namun justru keheningan itulah yang membuat Zhong Liwu yang awalnya masih memimpin rapat dengan khusyuk menjadi sangat curiga. Zhong Liwu yakin ada yang tidak benar dengan keheningan ini dan tanpa pikir panjang segera berjalan keluar tenda sebelum menemukan camp militer mereka telah porak-poranda.
Melihat Zhong Liu sudah menyadari apa yang terjadi, Yuho pun segera bertindak cepat untuk pura-pura melaporkan bahwa ada serangan musuh dengan panik dan membuat ketua sekte Roh Kudus itu langsung mengajak seluruh tetua pemuja untuk menghadapi musuh bersamanya. Yuho mengabarkan situasi terkini dengan deteksi spiritual dan membuat dua super doluo yang sebelumnya asyik baku hantam menjadi lebih hati-hati. Zhong Liu dengan cepat menginterupsi penggebugan yang dilakukan dua super doluo akademis kepada dua tetua agung dan membuat Yan Zhaoze segera menggunakan teknik roh ke-9 miliknya, yaitu turunnya Phoenix Cahaya. Teknik tersebut termasuk teknik roh paling merepotkan untuk master roh jahat bahkan sekelas Zhong Liu. Namun bagungnya, Yuho yang ceritanya adalah Jiamian malah menawarkan dirinya sendiri untuk menahan teknik roh Yan Zhaoze, dan secara akal sehat pun kekuatan itu langsung menghancurkan seorang doluo kecil kecepet-cepet padanya. Tapi ya, emang hal itu pun merupakan bagian dari rencana Yuho agar dirinya bisa terlepas dari penyamaran dan kembali ke identitas aslinya, karena Jiamian ceritanya udah koit abis kena geprek Yan Zhaoze. Namun bahkan setelah menghabisi seorang tetua agung sekte Roh Kudus, teknik turunnya Phoenix Cahaya ini masih melaju lurus ke arah Zhong Liu dan kawan-kawan, di mana momentum ini langsung dimanfaatkan oleh rombongan akademis Rek untuk kabur melalui gerbang neraka Yuho. Awalnya Yuho meminta Yan Zhaoze untuk masuk ke dalam gerbang neraka juga, namun Song Yunji meminta pemuda itu agar percaya pada gurunya dan akhirnya tidak memiliki pilihan kecuali meninggalkan sang calon kepala akademis Rek masa depan tersebut di dalam kandang musuh paling berbahaya. Segera setelah Yuho pergi, Yan Zhaoze langsung terlibat pertempuran sengit dengan para tetua pemuja sekte Roh Kudus yang menyerangnya, namun memang tidak ada satupun di antara mereka yang sudah sampai di level setara dengan Yan Zhaoze sehingga tidak menimbulkan kerugian besar. Namun masalah datang ketika Zhong Liu turun tangan secara pribadi dan melepaskan jarum kematian, di mana ketua sekte Roh Kudus itu merupakan hyper doluo level 98 yang bisa disepadankan dengan kepala akademis Rek saat ini alias Suanji. Kalau harus melawan sosok sekuat itu, Yan Zhaoze jelas tidak memiliki banyak kesempatan, dan karena dia memang tidak pernah berniat untuk pergi hidup-hidup, dengan nekat sang doluo Phoenix Cahaya itu membakar dirinya sendiri dengan teknik roh ke-8 tubuh sisa bara api. Dengan teknik pembakaran dirinya, Zhang Peng langsung dibuat sekarat hanya dengan satu pukulan, dan lebih dari 5 tetua pemuja harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menahan pergerakan sang doluo Phoenix Cahaya. Kendati demikian, Yan Zhaoze tidak menyerah dan terus membakar darahnya sendiri, kurang lebih kayak apa yang Yuho lakukan sebelum akhirnya menerima pengorbanan diri Wang Qiu'er itu. Masih ingat kan? Nah, baru setelah Yan Zhaoze membakar seluruh darah yang ada di tubuhnya, ledakan dahsyat pun meletus di tengah camp militer sekte Roh Kudus yang menyebabkan kerusakan besar, bahkan memaksa para tetua pemuja jatuh dalam kondisi luka parah sebagai harga sepadan atas pengorbanan nyawa pemimpin akademis Rek di masa depan tersebut. Beberapa saat setelah efek ledakan Yan Zhaoze sudah cukup reda, Zhong Liu pun mulai mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan langsung meledak dalam kemarahan ketika mendengar bahwa gadis suci biru perak telah diculik oleh rombongan akademis Rek. Tanpa pikir panjang, Zhong Liu segera mengeluarkan perintah untuk seluruh pasukan sekte menelusuri jejak akademis Rek yang pasti belum jauh dan melakukan segala cara yang mereka bisa untuk merebut Tangya kembali. Sementara itu di dalam pesawat mayat hidup, Yuho benar-benar tidak dapat mengalihkan pikirannya dari Yan Zhaoze seolah sedikit banyak mengetahui apa yang terjadi pada sang doluo Phoenix Cahaya, sambil menenangkan semua orang ketika berkata bahwa pasukan sekte Roh Kudus tidak mungkin bisa menemukan mereka. Nah, di tengah-tengah kecemasan Yuho tentang kondisi Yan Zhaoze, situasi dalam pesawat mayat hidup menjadi lebih mencekam ketika Tangya mendadak gelisah dengan aura kegelapan serta kematian meluap-luap dari dalam dirinya. Yuho menduga bahwa ini adalah efek dari racun jahat yang menyerang pikiran, di mana sebenarnya racun semacam ini dapat dimurnikan dengan serbuk sari pemberian Yoyo ketika mereka berada di mata air Yin dan Yang. Namun karena racun penyerang pikiran yang ada di tubuh
tubuh Tangya terlalu kuat, tampaknya bahkan serbuk sari itu pun tidak akan bisa menghapuskan jejak efek samping racun seluruhnya. Dan apabila racun itu dengan paksa dimurnikan, maka kekuatan hidup Tangya pun akan turut menghilang. Dengan skenario ini, bahkan ketika seluruh racun dimurnikan, mungkin Tangya hanya memiliki sisa waktu 1 tahun lagi untuk hidup. Betapa terkejutnya Bebe yang tidak menyangka bahwa menyelamatkan Tangya dari sekte Roh Kudus belum dapat memastikan keselamatan gadis itu dari ancaman kematian. Namun keputusan itu juga tidak bisa diulur terlalu lama, karena semakin lama mereka mengulur waktu, maka racun kegelapan akan membuat Tangya berubah menjadi boneka tanpa jiwa yang tidak akan pernah terbangun dari tidur panjang. Bebe kemudian mengingat lagi perkataan Yoyo ketika mengikuti Yuho ke mata air Yin dan Yang, di mana menurut keturunan tanaman abadi itu, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Tangya dari efek samping keracunan hebat adalah membangkitkan garis keturunannya dengan bantuan Kaisar Biru Perak. Begitu dihadapkan dengan pilihan yang begitu sulit, Bebe pun menarik napas panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk meminta Yuho tetap memurnikan racun di tubuh Tangya, sambil berjanji bahwa setelah ini dia pasti akan menemukan Kaisar Biru Perak sebelum vitalitas hidup kekasih hatinya benar-benar habis. Yuho mengangguk paham mempercayai apapun keputusan Bebe sebelum kemudian mulai menggunakan serbuk sari pemberian Yoyo untuk memurnikan racun di tubuh Tangya. Yuho dapat merasakan vitalitas hidup Tangya semakin melemah selama proses pemurnian, dan pada momen inilah Yuho turut menyumbangkan kekuatan spiritual dari pisau penjaga kehidupan yang dapat mempertahankan vitalitas hidup di tubuh guru pertamanya tersebut selama 1 tahun. Baru setelah serbuk sari dikombinasikan dengan pisau penjaga kehidupan, Yuho pun berhasil mengeluarkan sebagian besar racun kegelapan di tubuh Tangya. Dan setelah kembali ke kota Shrek, dia berjanji akan segera bertahap menghapus seluruh racun di tubuh ketua sekte Tang tersebut. Meskipun untuk sementara nyawa Tangya berhasil diselamatkan, tugas yang lebih berat untuk sudah menanti mereka, karena dalam waktu 1 tahun harus menemukan Kaisar Biru Perak yang sejak Mimin Tangsan naik ke alam dewa selalu dianggap sebagai legenda belaka. Namun Song Yunji berusaha menguatkan murid-muridnya dan meminta mereka untuk yakin kalau Kaisar Biru Perak memang ada di benua ini, karena Akademi Shrek akan turut menyumbangkan seluruh sumber daya mereka untuk menemukannya. Oke, sekarang kita balik lagi ke camp militer Kekaisaran Ryu featuring sekte Roh Kudus yang secara perlahan dipulihkan. Namun Zhongliwu masih tampak kesal karena 3 hari berlalu dan mereka tidak dapat menemukan jejak rombongan Akademi Shrek sama sekali. Nangong Wang yang sepertinya sudah dilepaskan dari pengaruh Yuho pun tidak berdaya untuk menemukan jejak mantan saudaranya, dan seluruh ingatan mengenai apa yang terjadi antara dirinya dan Yuho telah musnah sepenuhnya. Nah, seiring dengan kembalinya tabiat asli Nangong Wang, tetua agung sekte kedua sekte Roh Kudus itu juga tidak dapat menahan nafsu untuk merampas harta-harta yang tersisa di dalam camp tanpa pemilik pasca kekacauan. Dan momentum serakah Nangong itu dimanfaatkan sekali lagi oleh Yuho untuk berpura-pura menjadi prajurit yang membantunya beres-beres tenda. Baru setelah berhasil menyelinap keluar dari dalam tenda sebagai prajurit kekaisaran, Yuho putar haluan menuju pintu gerbang keluar ketika berubah menjadi burung yang terbang lurus menuju istana kekaisaran Tianhun. Nah, Yuho baru saja bisa bernapas lega setelah benar-benar bisa keluar dari wilayah kekuasaan sekte Roh Kudus dan mendarat di luar tenda para petinggi kekaisaran Tianhun, ketika malah menyaksikan sebuah pemandangan yang menyebabkan hatinya diliputi keterkejutan sekaligus kegembiraan. Iya, tanpa diduga-duga Yuho malah melihat Yan Zhaoze yang dikiranya sudah sadaqallahul ajim sedang berkumpul dengan para petinggi kekaisaran Tianhun. Yuho tidak mengerti dengan apa yang terjadi sebelum kemudian Yan Zhaoze memberitahu bahwa berganti kulit adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh super doluo seperti dirinya. Lagi pula dia adalah calon pemimpin Akademi Shrek di masa depan yang tidak mungkin pindah alam begitu saja.
aja atuh. Apapun itu Yuho merasa sangat bersyukur karena Yan Xiaoze kembali dalam keadaan selamat sejahtera sentosa sebelum kemudian membuka gerbang neraka karena rombongan Akademi Shrek akan segera kembali. Sebelum benar-benar meninggalkan Kekaisaran Tianhun, Yuho menyerahkan sebuah gulungan berisi informasi intelijen Kekaisaran Matahari Bulan serta alat pembimbing roh penyimpan yang berisi alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu serta kekayaan Kekaisaran Tianjin yang dirampas Kekaisaran Dolim tersebut. Wena hanya bisa memasang wajah tidak percaya menerima bantuan luar biasa ini sambil mendoakan bahwa keselamatan akan selalu menyertai apapun yang Yuho lakukan. 咱们都变成了石块，刚才明明都是Edian, waduh, hampir aja kegocek nih sama Yan Xiaoze. Kan nggak lucu juga ya kalau calon kepala sekolah Akademi Shrek penerus Wanji pindah alam sekarang ya kan, nanti malah tamat atuh. Nah, meskipun sudah diselamatkan, nyawa Tangya masih terancam nih. Mampukah Yuho, Bebe, dan monster Shrek lainnya menemukan Kaisar Biru Perak untuk menyelamatkan Mbak Yaya? Atau Tang Wutong yang bakal manggil Mimin alias bapaknya sendiri untuk menyelamatkan ketua sekte Tang tersebut? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradiva. Rama di sini dan seluruh jajaran tim Cakradiva di seluruh alam semesta ini mengucapkan marhaban ya Ramadan. Bentar lagi ya guys ya, kalian puasa nggak? Coba tulis di kolom komentar. Puasanya sama siapa? Apa di puasa ini kalian ada yang merasa kehilangan atau merasa bahagia? Coba tulis di kolom komentar. Rama di sini pamit. Bye-bye.